Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik dan benar, maka niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat agung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, segenap kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, yang mana pada hari ini kita mampu untuk menghadiri kajian ilmu atau berada di dalam majelis ilmu. Yang mana kita ketahui ketika kita hadir di dalam majelis ilmu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan kita ini sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu untuk mereka semuanya pergi ke medan peperangan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Harus ada segolongan, sekelompok, sebagian dari mereka itu, sebeberapa orang yang harus tafaqahu fiddin, yang mereka itu belajar agama. Apa tujuannya? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Agar ketika mereka orang-orang yang menuntut ilmu ini, yang berada di kajian ilmu, ketika mereka kembali kepada kaumnya itu bisa memberi peringatan kepada mereka. Dan kita ketahui juga bahwasannya di zaman kita hari ini mungkin tidak ada lagi peperangan seperti di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi peperangan hari ini dengan berbagai macam syubhat, dengan berbagai macam kerancuan yang dilontarkan kepada kaum muslimin, atau ghazwul fikar, dengan dihancurkannya keyakinan-keyakinan dan pemahamannya kaum muslimin. Maka inilah betapa pentingnya kita harus berilmu agar kita itu bisa membentengi diri kita dari berbagai macam syubhat dan juga berbagai macam kerancuan yang bisa meracuni pikiran dan ideologi kita. Maka demikian bagaimana agama Islam pun mengajarkan kita agar senantiasa hadir di dalam kajian majelis ilmu, agar kita terbentengi akidah dan juga pemahaman kita sesuai dengan pemahaman yang benar. Dan juga semoga selawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan juga keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa memeluk ataupun senantiasa berpegang teguh dengan sunnah dan tuntunan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segenap kaum muslimin, kaum mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada kajian kali ini adalah kematian yang kembali mengingatkan kita. Artinya ketika kita mengingatkan dalam hal kematian ini, pasti semua orang tidak ada yang akan menolaknya. Bahkan ketika kita misalnya berbicara dengan orang yang ateis, yang liberal, yang tidak memiliki pemahaman, bahkan Allah saja mereka tidak yakini, atau Tuhan saja mereka tidak miliki, pasti ketika mereka dihadapkan yang namanya dengan pembahasan kematian ini, pasti mereka akan meyakini. Karena sejak zaman dahulu sampai hari ini, inilah sebenarnya hakul yakin. Kematian ini adalah sebenar-benarnya keyakinan yang pasti tidak ada yang akan menolak dan bisa mencegahnya. Maka jika kita mendengar ada orang yang hidupnya kekal misalnya, atau banyak mungkin sebagian, atau apalagi sekarang mungkin di beberapa film misalnya ada orang yang kekal hidup abadi, ada beberapa bacaan dongeng dan sebagainya, ada orang itu yang bisa kekal hidup abadi, maka ini adalah keyakinan yang salah. Tidak akan mungkin orang yang waras akan mengatakan orang itu kekal abadi. Maka inilah hakikat daripada keyakinan kematian yang akan mengingatkan kita bahwasanya kematian ini akan meluluh lantahkan dan membinasakan setiap apa yang kita miliki. Mungkin hari ini kita yang memiliki jabatan yang tinggi dengan semena-menanya menggunakan jabatan tersebut untuk kezaliman, tapi besok bisa jadi dia terkapar dan terbujur kaku, tidak bisa berdaya. Mungkin hari ini kita memiliki harta yang banyak, yang kita tumpuk dengan bekerja keras siang dan malam, tapi bisa saja besok kita meninggalkan hal itu menjadi warisan bagi anak keturunan kita. Bisa saja hari ini kita dalam keadaan sehat, menggunakan mobil yang mewah, mungkin segala kemewahan yang kita miliki, bisa saja besok kita meninggalkan semua kemewahan tersebut. Nah, inilah sebenar hakikat daripada kematian yang akan menyadarkan kita. Kemudian kematian adalah sesungguhnya merupakan hakikat yang menakutkan yang akan menghampiri setiap makhluk yang bernyawa tanpa terkecuali. Kematian ini akan menghampiri kepada kita semuanya dan tidak dipandang berapa umur kita. Tapi memang pada umumnya ketika seorang itu meninggal dunia mungkin pada umur yang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika seorang itu umurnya masih muda, bahkan masih anak-anak, tidak menutup kemungkinan juga dia itu pasti akan mengalami hal tersebut. Maka dari hal ini hendaknya kita benar-benar mempersiapkan diri. Mau yang muda, mau yang remaja, apalagi yang sudah tua harus benar-benar mempersiapkan dirinya. Sejatinya tidak penting kita kapan terjadinya. Besok, sekarang, lusa, bahkan 10 tahun nanti, itu tidak penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana persiapan kita. Apa yang sudah kita siapkan untuk bertemu dengan hal ini. Karena hal ini pasti akan terjadi. Kita lihat saja orang mungkin di sekeliling kita, bahkan keluarga dekat kita. Satu persatu Allah panggil. Seakan-akan mereka itu sudah diabsen di dalam sebuah kelas. Fulan A kamu sekarang pergi, Fulan A kamu sekarang pergi. Maka kita yang hidup di dunia ini tinggal menunggu kapan kita dipanggil saja. Bagaimana cara menunggunya? Yaitu kita mempersiapkan perbekalan yang cukup. Agar
kita ketika pada saatnya sudah ditentukan, oh absen kita sudah ditentukan, maka ketika absen itu sudah dipanggil nama kita, maka kita sudah dalam keadaan siap dengan membawa segala bentuk perbekalan amalan yang cukup dan banyak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama pun ketika mendeskripsikan yang namanya kematian ini, yaitu al-intiqalu min daril ghurur ila daris syururi au daris surur. Jadi yang namanya kematian itu adalah berpindahnya seorang min daril ghurur, dari dunia yang fana ini yang penuh tipu daya ini, bisa jadi dia itu mengalami dua hal, ila daris syurur au daris surur. Bisa jadi dia pulang ke kampung halamannya, tapi kampung halamannya itu adalah seburuk-buruk tempat yang pernah dia tinggali, yaitu di neraka dan mendapatkan azab. Atau di sisi lain, ila daris surur, dia itu kembali ke kampung halamannya, dan itulah sebaik-baik kampung halaman yang pernah dia tempati, yaitu dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Karena sebagaimana yang pernah kita bahas, bahwasanya dunia ini adalah tempat kita untuk beramal. Umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti di dalam hadisnya Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalluhum man yajuzu zalika. Kata Nabi SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit dari mereka itu yang melewati batas tersebut. Artinya kita diberi fase umur waktu kita untuk menjalani kehidupan itu pasti antara 60 sampai 70. Dan mungkin kalau kita melihat, memperhatikan orang-orang di sekeliling kita itu pasti ketika mereka lebih dari 70 tahun itu sedikit sekali yang hidup. Apalagi 190 tahun. Nah, maka ini sebenarnya yang harus kita siapkan. Tidak menutup semuanya, tidak mengecualikan yang muda, yang remaja, yang belia, bahkan yang sudah tua, harus semuanya mempersiapkan hal ini. Dan tentu kita yakini bahwasanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala pemberi ataupun semua takdir yang akan kita alami. Semua apa yang sudah ditetapkan, ajal yang akan datang, sakaratul maut yang akan mendatangi kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap jiwa yang bernyawa. Dan Allah menyebutkan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan balasan yang sempurna yang akan diberikan kepada kalian itu nanti di hari kiamat. Kemudian Allah menyebutkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa saja yang Allah jauhkan, yang Allah lepaskan dari belenggu neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz. Dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang menang. Dialah sejatinya orang yang bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia ini melainkan adalah hal yang banyak menipu. Jadi ini pun mengingatkan, ayat ini mengingatkan kita bahwasanya dunia ini hanya sementara, tidak kekal selamanya. Apa yang kita kumpulkan hari ini dengan harta benda itu mungkin kita tidak akan pernah membawanya. Itu hanya akan menjadi warisan bagi ahli waris kita, bagi keluarga kita. Tapi kapan apa yang kita kumpulkan itu menjadi bermanfaat? Ketika kita menjadikannya sarana untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW, idza matal insanu au idza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath, sadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu.
Yang artinya kata Nabi SAW, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka amalannya terputus. Kecuali 3 perkara yang akan senantiasa mengalir dan bisa membantunya ketika dia terbujur kaku, tidak lagi bisa sholat, tidak lagi bisa berpuasa, dan tidak lagi bisa mengerjakan amalan kebaikan. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ini yang berkaitan tentang harta yang kita miliki. Ketika kita mensedekahkannya, membantu orang yang kekurangan, memberi kepada orang fakir miskin, menyantuni anak yatim, nah itu sejatinya yang akan membantu kita ketika kita terbujur kaku tidak bisa melakukan apa-apa. Kita pernah mensedekahkan di dalam pembangunan masjid, di dalam pembangunan musola. Ketika orang masih sholat di musola di masjid ini, maka transfer pahalanya akan kita rasakan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang sholat di dalam masjid atau musola tersebut. Kemudian yang kedua yang berkaitan tentang ilmu. Apa yang kita pelajari, yang kita miliki kemampuan, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka setiap kita mengajarkan orang lain sholat yang bagus, kita mengajarkan kepada orang lain wudu yang sesuai dengan tuntunan cara sunnah Nabi SAW, ketika dia mengamalkan hal tersebut atau dia mengajarkan kembali kepada orang lain, kita tetap mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Dan ini salah satu mengapa pentingnya kita harus berilmu. Karena ilmu ini akan menjadi ladang investasi pahala bagi kita semuanya. Kan kalau disebut biasanya kalau orang-orang yang investor biasanya passive income ya biasanya. Jadi walaupun dia duduk gini uangnya tetap ngalir katanya. Nah, demikian juga di dalam pahala pun demikian, kita pun memiliki kesempatan untuk mendapatkan passive income. Passive income ini adalah uang yang tetap atau pahala yang tetap kita dapatkan walaupun tidak kita melakukannya. Kemudian yang terakhir tadi, awwaladin salihin yad'u lahu. Atau dia itu memiliki anak, yang mana anak ini saleh baik yang bisa mendoakan si mayit tersebut. Maka dari harta, dari ilmu, bahkan dari anak yang kita miliki, sejatinya itu tidak bermanfaat sama sekali. Maka Allah sebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, tidak bermanfaat lagi harta anak-anak yang kita miliki kecuali siapa saja yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Kapan dia berguna? Ketika kita gunakan untuk sarana menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saja kita menjadi orang kaya, boleh saja kita memiliki memiliki gelar yang tinggi, S3 dan sebagainya, silahkan. Tapi gunakan semua sarana itu untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak membantu, kita banyak membantu orang yang kekurangan, orang yang lemah. Maka ketika itu sejatinya kita sudah membuat investasi, yang mana investasi itu akan menjadi passive income bagi kita ketika kita tidak beramal, tapi pahalanya tetap kita mendapatkannya. Nah, inilah bagaimana pentingnya kita untuk mempersiapkan diri kita ketika kita tidak bisa melakukan amalan atau ketika kita terbujur kaku tidak melakukan apa-apa. Kemudian juga maut pun merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada seorang yang selamat dari maut, kematian, niscaya manusia yang paling mulia pun Nabi kita Muhammad SAW pasti selamat darinya. Tapi Allah menetapkan bahkan Nabi kita pun mengalami kematian sakaratul maut sebagaimana manusia pada umumnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan hal ini di dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan menjadi mayyit, akan meninggal dunia juga. Dan mereka juga manusia pun demikian. Mereka pun pasti akan mengalami yang namanya kematian. Artinya ini menunjukkan juga ayat ini bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad SAW itu sejatinya manusia sama seperti kita. Tidak ada bedanya melainkan baginda Nabi kita Muhammad SAW itu diangkat menjadi
seorang nabi dan rasul memiliki risalah dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini juga kita sepantasnya tidak boleh berperilaku gulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau berlebih-lebihan. Dan ini sejatinya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyyakum wal ghulu fa innal ghulu wa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian terhadap perkara berlebih-lebihan dalam beragama. Sesungguhnya berlebih-lebihan di dalam beragama itu adalah hal yang membinasakan orang sebelum kalian. Maka ketika kita mengetahui dari ayat ini, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sejatinya baginda Nabi kita Muhammad SAW mengalami apa yang kita alami. Akan tetapi beliau angkat derajatnya karena beliau memegang amanah dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun." Dan tidak ada satupun dari manusia itu yang kami jadikan mereka itu kekal. Afa immitta fahumul khalidun, apakah engkau wahai Muhammad jika engkau meninggal dunia mereka akan hidup kekal? Maka jawabannya tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian apakah ada orang yang bisa menghindari yang namanya kematian? Pasti semua orang akan mengatakan tidak akan pernah ada. Bahkan setiap dari kita menyaksikan di depan mata kita sendiri yang namanya kematian. Keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, ibu bapaknya, kakek neneknya, cucunya dan sebagainya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, tidak ada yang abadi. Tinggal kita saja mempersiapkan kapan giliran kita akan diabsensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini, bahwanya setiap manusia itu akan merasakan hal ini dan tidak dapat menolaknya dan tidak akan bisa mencegah dan menahannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti yang namanya kematian ini akan menghampiri dan mendapatkan kalian. Bahkan Allah tegaskan walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian itu berlindung di benteng yang sangat kokoh dengan pengawal yang sangat kuat, pasti kematian itu akan menghampiri kalian. Ini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah kematian ini adalah hakul yakin, sebenar-benarnya keyakinan yang harus kita yakini tanpa ada keraguan 1% pun. Atau 0,001% pun tidak ada keraguan padanya. Allah menegaskan demikian. Walaupun kita bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh, di balik istana yang sangat megah dan sangat dilindungi oleh berbagai macam prajurit dan pelindung di situ, tapi tetap kita akan merasakannya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 78. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang mana kalian lari darinya, pasti kematian itu akan menghampiri kalian. Ini kalimat yang sangat tegas dan lugas dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada umumnya itu manusia itu ingin lari dari yang namanya kematian. Padahal yang namanya ajal dan rizki ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir ke dalam muka bumi ini. Dan kematian ini pun akan mendatangi kita sebagaimana kita mendapatkan rizki kita. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Dan ini hakikat daripada kematian yang akan mengingatkan kita dari segala bentuk kelalaian kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menerangkan yang tadi, sambungan ayat yang tadi, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ketika kematian itu sudah menghampiri kalian, kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib dan juga perkara yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah pun akan mengabari kepada kalian apa yang sudah kalian lakukan selama di muka bumi ini. Yang baik, yang buruk akan senantiasa dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan meliputi segala sesuatu di muka bumi ini. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lain. Di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat yang ke-19. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dan sungguh telah datang sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menerangkan dzalika ma kunta minhu tahid. Yang itu, hal ini yang mana kalian itu lari darinya. Kalian seakan-akan tidak akan mengalaminya. Seakan-akan kalian lupa akan hal itu. Karena Allah mengingatkan kita, dzalika ma kunta minhu tahid. Hal ini yang kalian itu lari daripadanya. Seakan-akan tidak akan terjadi. Seakan-akan tubuh kita ini kuat, bisa menahannya, bisa melawannya. Sejatinya tidak sama sekali. Maka ini sebenarnya bagaimana kita harus menjadi seorang muslim dan seorang mukmin yang cerdas, yaitu banyak mengingat kematian ini dan sedikit pun tidak akan bisa kita hindari. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana kekuasaannya itu khususnya di dalam hal datangnya kematian ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Kami telah menentukan kematian di antara kalian dan sedikit pun dan sekali-kali pun kalian tidak bisa mengalahkan kematian tersebut. Karena ada mungkin orang saking pedenya dengan tubuhnya mungkin sering berolahraga, menganggap dirinya kuat, saya ini dalam keadaan sehat walafiat, besoknya terbujur kaku tidak berdaya. Betapa banyak orang yang menyangka malam ini saya sangat kuat, hari ini saya sangat sehat, memiliki umur yang masih belia, muda, remaja, tapi besoknya bisa terbujur kaku dibungkus dengan kain kafan. Nah, inilah sebenarnya hakikat yang harus kita koreksi dan banyak kita renungi di dalam hidup kita. Agar kita itu tidak merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Sejatinya ketika kita, kata-kata yang sering kita ucapkan apa ketika orang meninggal dunia, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ketika kita mengingatkan itu, maka tidak pantas bagi kita untuk merasa sombong. Maka tidak pantas bagi kita untuk merasa angkuh terhadap apa yang dia miliki. Jabatan semuanya itu hanya titipan, harta benda itu semuanya hanya titipan, yang kapan saja bisa diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita ini pun semuanya titipan, nyawa yang kita, oksigen yang kita hirup hari ini adalah semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau kita misalnya memperhatikan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menceritakan banyak sekali kaum-kaum yang terdahulu itu yang memiliki asyaddu minhum quwwah, memiliki kekuatan yang lebih daripada yang kita miliki hari ini. Seperti misalnya Fir'aun, yang mana dia itu dikisahkan di dalam Al-Quran itu dia orang yang sangat cerdas, pemimpin yang sangat cerdas yang bisa menguasai negara Mesir pada zamannya. Bahkan dia mengakui dirinya itu, saya ini ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Bahkan dia memerintahkan anak buahnya yang bernama Haman, wahai Haman, ibni li sarhal la'alli attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman, bangunkan untukku
gedung yang tinggi, saya ingin melihat mana Tuhannya Musa itu. Saking dia itu menyombongkan dirinya. Tapi apa yang terjadi? Allah membenamkannya di dasar lautan. Apa yang terjadi? Semua kesombongan itu Allah ratakan. Tidak pantas bagi manusia untuk berlaku sombong. Ada lagi orang yang menyangka dirinya, saya orang yang paling kaya di muka bumi ini, yaitu Qarun. Disebutkan inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu dulu termasuk kaumnya Nabi Musa, tapi dia itu berlaku zalim, merasa angkuh dengan dirinya karena memiliki banyak harta. Maka dia sebutkan si Qarun ini adalah ketika dia memiliki harta yang sangat banyak, dia sebutkan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya memiliki harta ini dengan ilmu yang saya miliki. Saking dia menyombongkannya itu, saya ini artinya orang yang cerdas, bisa mengumpul harta yang begitu banyak. Tapi apa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupannya dengan keangkuhan yang dia miliki? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan si Qarun ini dengan harta bendanya di dalam tanah. Makanya mungkin banyak kita menyebutkan ketika kita menemukan harta benda di dalam tanah, oh ini harta Qarun. Maksudnya harta si Qarun yang dibenamkan tadi, mungkin itu maksudnya. Tapi apa yang perlu kita perhatikan di sini, artinya semua orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi, semua orang yang kaya, semua orang yang memiliki ilmu yang mereka menganggap dirinya paling cerdas, semua Allah Subhanahu wa taala wafatkan tanpa terkecuali. Artinya semua yang mereka miliki itu tidak bisa menahan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan mereka itu sebagai orang yang meninggal dunia. Maka apa yang harus kita angkuhkan? Apa yang harus kita bagaimana kita akan menyombongkan diri dengan semua apa yang kita miliki? Maka di sini menjadi pengingat bagi kita agar kita itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala menerangkan falaula idza balagatil hulqum. Atau di dalam ayat yang lain kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Sekali-kali benar jikalau nafas itu sudah menyampai ke kerongkongan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qila man raq. Hayo, siapa yang bisa menyembuhkan orang ini? Ketika orang sakaratul maut, idza balagatit taraqi, nafasnya sudah di kerongkongannya, Allah mengatakan wa qila man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan orang ini? Kemudian di ayat yang selanjutnya wa dhanna annahul firaq, dan dia menyangka sesungguhnya ini sebenar-benarnya perpisahan. Allah juga menegaskan wal taffatis saqu bis-saq. Kedua pahanya terhimpit tidak berdaya. Ila rabbika yauma idzinil masak. Maka pada hari itu dia ditutup usianya, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan falaula idza balagatil hulqum. Maka sekali-kali apabila nafas itu sudah sampai ke kerongkongan, wahina idzin tanzurun. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nafas sudah menyampai ke kerongkongan, pada hari itu kalian akan melihat bagaimana yang namanya kematian. Wa antum hina idzin tanzurun. Allah menegaskan juga wa nahnu aqrabu ilaihi walakin la tubsirun. Sesungguhnya kami lebih tahu hal itu, lebih dekat, lebih mengetahui tentang hal itu, tapi kalian itu tidak bisa melihatnya kecuali orang yang mengalami hal tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Ayo coba kalian sembuhkan orang yang sudah sakaratul maut ini. Kalian tahan coba. Jika kalian itu menyangka diri kalian itu orang yang benar. Artinya Allah menegaskan di sini
dari beberapa ayat yang banyak tadi agar kita itu benar-benar mengingat hal ini. Tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada orang yang bisa mencegahnya. Sampai Allah mengajak kita, ayo coba cegah kematian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika ajal itu sudah datang, tidak ada orang yang bisa menahannya, yang bisa mencegahnya satu saat pun, sesaat pun, atau bahkan dia ingin mempercepat kedatangannya sesaat pun tidak ada. Maka ketika telah datang, la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada orang yang bisa mempercepatnya atau menahannya atau mencegahnya sesaat pun. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar kita itu senantiasa banyak merenung tentang kematian ini. Maka hendaknya kita memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini, yang mana hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beramal kebaikan. Kita manfaatkan, kita koreksi diri kita lagi. Berapa kesalahan sudah yang kita lakukan, berapa amal pahala yang sudah kita kumpulkan. Maka Allah menerangkan, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, hendaknya kalian mempersiapkan perbekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan di dalam banyak hadis agar kita senantiasa mengingat kematian. Jadi mengingat kematian, kita mengintrospeksi kematian ini pun itu termasuk ibadah. Artinya ketika kita mengingat kematian ini pun kita akan mendapatkan pahala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akfiru dzikra hadzimil ladzat au hadimil ladzat yakni al-maut." Perbanyaklah mengingat yang namanya pemutus segala jenis kenikmatan, yaitu kematian. Maka hakikatnya kematian ini adalah pemutus segala kenikmatan yang kita rasakan hari ini. Bisa saja mungkin tadi malam kita makan dengan lahap, tapi bisa saja pagi ini kita tidak bisa merasakan hal tersebut lagi. Bisa saja hari ini kita mengendarai mobil yang mewah, kita berada di gedung yang tinggi yang sangat mahal dengan apartemen, dengan fasilitas yang full. Bisa saja besok kita meninggalkan semua itu. Karena kita mengalami hadzimil ladzat tadi, yaitu penghancur segala kenikmatan. Dan juga Nabi SAW pun menegaskan di dalam hadis yang lain, menganjurkan kita, memerintahkan kita agar banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Maka kata Nabi SAW menjelaskan, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wassa'ahu 'alaihi wa la dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha 'alaihi. Tidak ada orang yang ketika dia itu mengingat kematian ini, melainkan ketika dia mengalami kesempitan pasti Allah akan luaskan. Sebaliknya ketika dia dalam keadaan keluasan, pasti Allah itu akan menjadikan sesuatu itu semakin sempit baginya. Artinya dia ingat kepada kematian itu, maka ketika dia itu sadar tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perkataan yang lain pun dikatakan oleh Shumaid bin Ajlan, beliau berkata, "Man ja'alal mauta nasba 'ainaihi lam yubali bidiqid dunya wala bisa'atiha." Siapa saja yang ketika dia itu mengingat kematian seakan-akan ada di depan matanya, dia itu pasti tidak akan memperdulikan bagaimana kesusahan ketika dia hidup di dunia dan juga bagaimana keluasan ketika dia hidup di dunia. Artinya ketika dia yakin, oh saya ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Ketika dia yakin bahwasanya saya akan meninggalkan dan dia pasti akan berpacu untuk beramal soleh.
Dan ketahuilah sejatinya kita ini adalah kehidupan kita ini nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri, maksudnya setiap individu itu harusnya mempersiapkan dirinya masing-masing. Karena bisa jadi teman yang kita berada di kantor misalnya, yang akrab dengan kita bisa saja mereka memang sedih dengan kita. Tapi mungkin sedihnya seminggu, setelah itu mereka kembali lagi dengan biasanya. Lupa dengan kita yang sudah meninggal dunia. Bisa saja kita bersama dengan keluarga kita, tapi setelah berlalunya beberapa waktu, seminggu, sebulan, 2 bulan, pasti mereka akan merupakan kita juga. Kecuali makanya yang saya sebutkan di dalam hadis yang awal tadi, awwaladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang sudah kita didik menjadi anak yang baik dan saleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan senantiasa mengingatkan kita. Teman kita seminggu, 2 minggu, 1 bulan lupa. Dia sudah meninggal, sudah tidak perlu diingat lagi. Keluarga kita pun mungkin kebanyakan ketika kita tidak ada di dunia ini mereka pun tidak akan pernah selalu berlarut-larut di dalam mengingatkan kita. Tapi mungkin kecuali anak kita ketika sudah kita memberitahu pengetahuan agama, itu yang senantiasa mengingat kita dan mendoakan kita. Makanya nanti di akhirat itu ada seorang tua yang nanti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tua ini pun dan seorang ini pun kaget, bagaimana aku mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Dari mana? Padahal di dunia itu saya biasa-biasa saja mengamalkan amalan. Maka dikatakan ini adalah istighfar dari anakmu yang dulu di dunia yang pernah kamu didik. Nah, inilah betapa pentingnya dari kita itu memiliki anak yang baik dan soleh, kita ajarkan agama, kemudian dia meminta ampunkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun sudah menjadi pesan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bahkan di situ sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kedua anak atau anak yang soleh itu untuk senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berilah ampun kepada kedua orang tuaku sebagaimana dulu mereka pernah merawatku di masa aku kecil. Dan di dalam surat Ibrahim pun demikian, Allah Subhanahu wa taala menerangkan Rabbana gfirli, atau di dalam doanya Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim tersebut Allah menyebutkan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang selalu menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Bahkan dia di situ diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana gfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku dan juga seluruh kaum muslimin dan mukminin pada hari dihitungnya amalan. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita pentingnya memiliki anak keturunan yang sangat soleh, baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa kita harapkan saudara kita, saudari kita itu pasti akan melupakan kita. Boro-boro mungkin mau menziarahi kubur kita, mungkin ingin mendoakan di situ, mereka pun pasti akan lupa dan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tapi yang akan selalu mengingat kita adalah anak yang sudah kita didik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beri pendidikan agama, kita beri dia agar menuntun menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang selalu akan mendoakan kita nantinya. Dan juga An-Nabi SAW menyebutkan, jadi yang termasuk kategori muslim atau seorang mukmin yang cerdas itu adalah mereka yang selalu banyak mengingat kematian. Diriwayatkan di dalam hadis, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu datang seorang laki-laki dari kaum Ansor. Dan dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, man
Ayyul mu'minina afdal, wahai Rasulullah, mukmin yang seperti apa yang dia itu mukmin yang dikategorikan orang yang paling utama dan bagus amalannya? Maka kata Nabi SAW, qala ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama, yang paling bagus, yang paling baik itu adalah yang paling baik juga perangai dan budi akhlak dan budi akhlaknya mulia. Kemudian orang itu pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, mukmin yang seperti apa yang dia itu sangat cerdas? Dia itu yang dikategorikan orang yang cerdas. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal aqyas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang cerdas itu adalah mereka yang banyak mengingat kematian. Dan ketika banyak mengingat kematian itu, wa aktsaruhum listi'dada atau wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dan mereka yang paling baik menyiapkan ketika akan menghadapi kematian tersebut. Mereka banyak mengingatnya dan mereka pun mempersiapkan apa yang harus mereka bawa ketika akan mengalami hal tersebut. Maka kata Nabi SAW, ulaikal akyas. Itulah ciri-ciri orang yang cerdas. Nah, di sini Nabi SAW mengkategorikan orang yang cerdas ini adalah mereka yang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya kematian ini bukan akhir dari kehidupan. Bahkan itu sejatinya gerbang pertama atau awal pertama kali yang akan kita menuju ke dalam akhirat. Maka kuburan yang kita masuki itu adalah gerbang pertama nantinya yang akan kita lalui. Jadi di dunia ini sebenarnya bukan akhir itu, malah itu yang pertama yang kita akan alami dari perjalanan menuju akhirat kita. Maka demikian bagaimana sallallahu alaihi wasallam Nabi kita menjelaskan tadi, sejatinya orang yang cerdas itu banyak mengingat awal pertama kali akan memasuki gerbang akhirat dan mempersiapkan apa yang harus dia bawa. Itu sejatinya orang yang cerdas. Nah, maka hal ini adalah bagaimana kematian ini mengingatkan kembali kita agar senantiasa mempersiapkan diri kita. Kita perbagus lagi amalan kita. Bukan kuantitas dari amalan kita, tapi harusnya kita memperhatikan bagaimana kualitas dari amalan kita. Kita perhatikan lagi apakah amalan kita sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita menjalankannya. Nah, ini sebenarnya yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita. Kita perbanyak zikir, kita perbanyak lagi baca Quran kita. Walaupun mungkin kita di sini berbagai macam profesi yang kita miliki, ada yang dokter mungkin, ada yang bekerja di swasta dan sebagainya. Tapi jangan lupa persiapan untuk akhirat kita itu yang lebih penting. Jangan lupa kita perbanyak bacaan Al-Quran kita. Kita banyak amalan-amalan sunnah kita yang bisa kita kerjakan. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah apa yang sudah kita biasakan tersebut itulah yang akan terlihat nantinya ketika kita akan meninggal dunia. Makanya kenapa sebagian dari orang itu mungkin ketika kita talqin dia, kok orang ini tidak bisa menyebut apa yang kita ucapkan, misal kalimat la ilaha illallah. Padahal ketika kita hidup sehat itu mungkin ketika kita menyebutnya itu sangat mudah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ketika nafas sudah di dalam kerongkongan atau sampai ke kerongkonan, maka tidak ada yang bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan orang yang sudah mengamalkan sesuai dengan konsekuensinya. Orang yang sudah menjalankan di dalam hidupnya. Bukan orang yang baru dia sakit itu dilatih, bukan seperti itu. Tapi dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana, lihatlah, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam ayat Al-Quran bagaimana penyesalannya orang kafir ketika mereka itu sudah meninggal dunia. Seperti misalnya di dalam surat An-Naba
Ketika orang kafir itu meninggal dunia itu sampai dia bilang, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jikalau aku tahu kekafiran ini tidak berguna, salah apa yang saya lakukan, lebih baik saya menjadi debu saja. Artinya saking menyesalnya dia menjadi orang yang kafir, meninggalkan amalan-amalan baiknya. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100, Allah menerangkan hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Bahkan sampai ketika kematian itu telah datang kepada salah seorang dari mereka, maka salah seorang dari mereka itu akan bilang rabbirji'un. Ketika dia sudah meninggal dunia, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Apa alasannya dia berkata seperti ini? Allah menjelaskan la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Semoga aku bisa memiliki kesempatan untuk melakukan amalan kebaikan yang pernah aku tinggalkan. Maka Allah pun menimpali hal ini. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, ini adalah hanya kalimat yang dia katakan di mulutnya saja. Maka Allah pun menerangkan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di balik mereka itu ketika mereka sudah meninggal dunia ada alam barzakh namanya. Yang mana mereka itu akan tinggal di situ sampai mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam ayat yang lain pun Allah menerangkan agar kita itu bersegera beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta yang kalian miliki dan juga anak-anak yang kalian miliki itu melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa saja yang melakukan hal itu, sesungguhnya dia itu termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Maka Allah pun berfirman wa anfiqu mimma razaqnakum, dan sedekahkanlah, infakkanlah apa yang sudah kami anugerahkan kepada kalian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum salah seorang dari kalian itu mengalami kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani. Maka ketika kematian itu sudah datang, dia itu akan berkata dengan penuh penyesalan, ya Allah, bisa tidak saya itu kembali atau bisa tidak kematian saya diakhirkan kepada ajal yang dekat. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya itu pasti ketika akan diberi kesempatan saya akan bersedekah nantinya, dan saya akan menjadi orang yang baik dan soleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan sekali-kali tidak akan pernah Allah mengakhirkan ajal yang sudah ditetapkan, yang sudah dekat, yang sudah datang apabila telah datang kepada seorang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak ada gunanya lagi menyesal pada hari itu. Tidak ada gunanya lagi ingin bersedekah, ingin beramal lagi. Sudah lewat, kesempatan sudah diberikan. Nazir, para pengingat, para penceramah, da'i sudah didatangkan. Maka apalagi yang harus bisa kita lakukan. Maka dari sini kita harus benar-benar mengingat bagaimana kita harus mempersiapkan perbekalan ketika kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sedikit faidah yang bisa kita petik dari mengingat kematian ini. Ya, ada beberapa faidah. Yang pertama adalah mengingat kematian akan membantu kita khusyuk di dalam salat kita. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW, uzkuril mauta fi salatika fa innar rajula idza dzakaral mauta fi salatihi fahariyun an yuhsina salatahu wasalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Ya, kata Nabi SAW, ingatlah kematian di dalam salat kalian. Sesungguhnya jikalau seorang itu mengingat kematian di dalam salatnya, maka pasti dia itu akan memperbagus salatnya.
Maksudnya seakan-akan kalau dia sholat sekarang, bisa jadi besok dia tidak bisa sholat lagi. Kalau bisa jadi sholat yang dia sholat hari ini, bisa jadi itu menjadi sholat yang terakhir yang dia lakukan. Maka ketika hari itu dia akan memperbagus sholatnya. Kemudian yang kedua, faidah daripada mengingat kematian ini adalah mengingat kematian adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingatnya saja kita telah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebenarnya termasuk dalam kategori muhasabah atau introspeksi. Atau secara umumnya itu kita introspeksi diri kita itu pun sudah termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaknya setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esoknya. Maksudnya ketika dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian menjadikan seorang semakin mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hal ini pun disebutkan oleh Nabi SAW, akfiru dzikra hadimil ladzat. Ketika kita banyak mengingat kematian, banyak mengingat bagaimana kematian ini bisa memutuskan, bisa menjadikan anak itu yatim, bisa menjadikan seorang istri itu menjanda, bisa menjadikan seorang orang tua itu tidak memiliki anak lagi. Bisa jadi seorang saudara itu terputus kekerabatannya ketika dia mengalami kematian saudaranya. Artinya ketika ini pun kita akan menjadi lebih bersiap nantinya ketika kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Artinya ketika kita mengingat kematian ini pun kita akan tahu diri. Tidak pantas bagi seorang itu untuk berlaku zalim kepada saudaranya. Tidak pantas bagi seorang manusia itu untuk mengejek, menjelekkan, menjatuhkan harga diri martabat saudaranya. Tidak pantas dia itu untuk berlaku semena-mena, mentang-mentang dia punya kekuasaan, dia menghancurkan ini dan menzolimi dan fulan. Mentang-mentang dia memiliki harta yang banyak, membayar ini dan itu untuk mencelakakan si fulan ini. Maka ketika kita mengingat kematian, tidak pantas bagi kita untuk melakukan hal yang demikian. Maka demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang keempat. Allah menjelaskan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Sekali-kali tidak, apakah mereka itu tidak menyangka bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan. Maka kalau kita melihat awal daripada surat Al-Mutaffifin ini, awalnya diceritakan orang-orang yang celaka ketika mereka itu berbuat curang. Maksudnya Allah mengingatkan apakah mereka itu tidak akan dibangkitkan. Maksudnya agar mereka itu tidak berlaku zalim dengan perbuatan kecurangannya tersebut. Seakan-akan mereka itu tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan apa yang mereka lakukan itu tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada nantinya yaumul hisab, yaumul ba'ats, yaumul jaza, disitulah kita akan mengingat apa yang sudah kita lakukan dulu di dunia. Ya mungkin ini yang bisa saya dapat sampaikan, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyelamatkan kita semuanya dan agar memudahkan hisab kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan kita banyak memohon juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memberi hidayah pertolongan kepada kita, agar senantiasa kita itu diberi kemampuan, diberi kesempatan untuk senantiasa mengingat yang namanya kematian dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana mengikhlaskan kematian dari orang yang kita cintai agar menerima takdir Allah dengan sabar tanpa meratapi secara berlebihan atau terus-menerus. Jazakumullah khairan. Ya. Di sini adalah pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengikhlaskan orang yang kita cintai, entah istri kita misalnya, entah anak kita yang sangat kita sayang misal, atau anak semata wayang yang kita miliki. Maka yang pertama adalah yang perlu kita lakukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengingatkan kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian dengan sesuatu. Ada rasanya ketakutan yang akan kalian hadapi. Ada rasa kelaparan yang akan kalian rasakan. Bahkan tidak hanya itu, bahkan akan kalian, salah seorang dari kerabat dekat kalian itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah termasuk ujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar melihat keimanan kita sampai mana kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menjelaskan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dirinya itu akan ditinggalkan berkata beriman saja tanpa mereka itu diuji. Maksudnya yang pertama adalah kita harus meyakini hal ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wabasyiris sabirin, kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Dan bersabar ini termasuk pahala juga yang kita lakukan, termasuk amal ibadah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan ganjaran pahala bagi mereka tanpa ada batasannya. Jadi ketika kita rela dengan misalnya ini, ada misalnya orang yang kita cintai itu meninggal, mungkin istri kita, anak kita, ketika kita bersabar atas hal itu, Allah akan memberi pahala atas kesabaran kita. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yang mana mereka itu ketika tertimpa musibah yang tadi di awal disebutkan tadi, adanya rasa takut, adanya rasa lapar, adanya kekurangan makanan, bahkan sampai orang terdekat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tertimpa itu semua, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu akan mengucapkan, sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini kabar gembira bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bersabar. Apalagi mereka itu bersabar terhadap musibah kematian kerabat dekatnya. Maka kata Allah, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ganjaran pahala bagi mereka. Warahmah, dan kasih sayang darinya. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita lakukan, menerima dan sabar terhadap musibah yang tertimpa kepada kita. Dan di dalam hadis pun Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita, siapa saja yang tertimpa musibah kemudian dia berkata, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu khairan minha. Ketika orang itu tertimpa musibah dan dia berkata, ya Allah berilah aku pahala pada musibah ini. Maksudnya karena kita bersabar. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berilah aku pahala pada musibah ini karena kesabaranku. Dan gantilah dengan yang baik daripada musibah ini.
Maka apa kata Nabi SAW? Illa ajarahullahu khairan minhu, atau illa akhlafahullahu khairan minha. Tidaklah ketika dia berkata seperti itu, melainkan pasti Allah akan memberi ganjaran, akan mengganti dengan musibah itu yang lebih baik daripadanya. Dan ini, hadis ini pun terjadi ketika di zaman Nabi SAW ada seorang sahabiyat yang dia itu mati suaminya, dan dia pun Nabi SAW mengajarkan kepada dia agar mengucapkan doa tersebut. Dan ini tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW ketika ada kerabat dekat kita meninggal dunia, kita malah dilarang oleh Nabi SAW untuk meratapinya, atau di dalam bahasa Arabnya disebutkan di dalam hadis itu an-niyahah namanya. Kita meratapi kematian sang mayit itu sangat dilarang. Artinya memang kita itu lillahi ma akhad wa lillahi ma ata wa kulli syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Memang itu semuanya milik Allah. Allah yang berhak mengambil dan memberinya. Dan siap segala sesuatu itu memiliki ajal tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita benar-benar bersabar. Dan jangan sampai kita itu niyahah meratapi kematiannya sampai berlarut-larut. Apalagi sampai syakul juyub disebutkan di dalam hadis itu, yang termasuk perilaku jahiliyah itu adalah an-niyahah wa syakul juyub. Sampai kita itu merobek-robek baju kita seakan-akan tidak terima dengan hal tersebut. Maka ini perilaku jahiliyah yang harus kita jauhi. Maka intinya, yang paling inti dan utama adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaknya kita itu ketika tertimpa musibah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan juga banyak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi bersabar, yang kedua kita banyak bermunajat, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana ada pahala jariah, berarti ada dosa jariah pula. Bagaimana apabila ada keluarga kita yang mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat atau amalan yang menyelisihi sunnah semasa hidupnya, agar berhenti dosa jariahnya, apa yang harus kita dilakukan oleh keluarganya yang masih hidup? Ya. Pertanyaan yang pertama ini adalah apakah ada dosa sebagaimana ada pahala jariah, dosa jariah pun ada? Ya, pasti ada. Karena yang namanya lawannya pahala ini pasti dosa. Ada pahala yang bentuknya tetap mengalir, demikian pun dosa pun tetap mengalir. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita ingin menyudahi ketika orang itu melakukan dosa yang bentuknya itu jariah? Apa yang harus kita lakukan? Ya, maka hendaknya ketika kita melihat misalnya saudara kita, misalnya dia itu misalnya sering melakukan dosa perdukunan misalnya, dan dia itu mengajar ilmunya kepada orang lain misalnya, maka yang pertama, ketika dia masih hidup, hendaknya kita menasihati keluarga kita tersebut. Kita nasihati agar dia itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Maka kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya. Karena tidak bisa lagi kita banyak berbuat ketika orang itu sudah terlanjur terjerumus ke dalam dosa. Tapi insya Allah ketika seorang itu mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau misalkan mungkin perdukunan tadi mungkin termasuk perbuatan syirik, dia itu mungkin kembali tapi tidak melakukan kesyirikan misalnya, itu masih ada harapan dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan juga cara menyetopnya pun kita jelaskan kepada orang yang pernah diajarkan. Kita jelaskan kepada dia bahwasanya apa yang diajarkan ini adalah ajaran yang salah, tolong tinggalkan. Kita bantu mungkin keluarga kita tersebut agar dia itu tidak mendapatkan
transfer dosa dari orang yang melakukan tersebut. Sebisa mungkin kita jelaskan kepada mungkin orang yang pernah dia ajar, kemudian orang yang ajar ini mungkin bisa menjelaskan kepada yang selanjutnya. Dan jikalau sudah kita melakukan hal tersebut, maka sudah kita terlepas daripada tanggung jawabnya. Dan insya Allah, Allah pun bisa mengampuni orang tersebut. Karena kita sudah membantunya untuk tidak melakukan dosa yang pernah dia ajarkan kepada orang lain tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan makanya kita harus berhati-hati dalam dosa jariah ini. Apalagi khususnya sekarang ini zamannya sosial media. Ya mungkin ada video-video yang tidak yang pernah kita sebar. Itu berapa orang yang sudah membukanya. Nah itu kan termasuk dosa jariah. Maka bagaimana kita menalangi hal tersebut atau mencegah hal tersebut? Sebisa mungkin kita hapus, atau semisalnya dia hari ini dulu memiliki akun sosial media misalnya yang di situ mungkin ada foto-fotonya yang tidak mungkin tidak berjilbab, mungkin dilihat oleh beberapa orang, sebisa mungkin kita hapus hal tersebut agar tidak menjadi dosa jariah. Intinya kita yang sebagai orang dekatnya misalnya, kita sebisa mungkin kita hapus semua dosa jariah yang pernah dia perbuat. Entah seperti yang tadi, dia membuat akun misalnya di situ banyak foto-fotonya mungkin yang dia tidak, atau membuka auratnya, sebisa mungkin kita hapus. Kita minta kepada orang lain misalnya yang bisa menghapus akun tersebut, dihapus. Atau misalnya ada orang lain yang memiliki fotonya dan sebagainya, sebisa mungkin kita minta untuk dihapus. Itu cara kita menolongnya. Atau orang lain yang tadi misalnya pernah diajar kita, sebisa mungkin kita jelaskan untuk meninggalkan hal tersebut. Tapi bagaimana kalau dia tidak meninggalkannya atau tidak bisa terhapus, bagaimana? Yang penting la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang itu lebih daripada kemampuannya. Yang penting kita itu sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, menjelaskan kebenaran dan memberhentikan segala dosa jariah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah benar semua para nabi dan rasul mendapatkan pilihan penundaan kematian dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang ditundakan kematiannya itu hanya satu orang saja, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, dia yang ditunda kematiannya. Jadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Dan demikian disebutkan di dalam surat An-Nisa, barrafa'ahullahu ilaihi. Atau sebelum ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang Yahudi itu menyangka bahwasanya pernah mereka membunuh Nabi Isa ini. Tapi Allah membantah hal ini, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka itu membunuh, tidaklah mereka itu menyalib Nabi Isa itu, melainkan orang yang diserupakan dengannya. Dan Allah menjelaskan barrafa'ahullahu ilaihi. Allah itu mengangkat Nabi Isa ke atas langit, diabadikan di dalam surat An-Nisa ini. Nah, ada memang yang mengalami penundaan kematian hanya Nabi Isa alaihissalam. Adapun nabi-nabi dan rasul yang lainnya itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti Nabi Isa ini akan turun nanti di akhir zaman. Dan ketika Nabi Isa ini turun di zamannya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, dia pun akan mengikuti ajaran Nabi SAW yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mahdi, yang sudah dijanjikan Al-Masih Al-Mahdi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman kelak nanti. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri kajian kita hari ini. Semoga apa yang kita dengar dari kajian ilmu ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada tujuan lain yang kita inginkan ketika kita berada di dalam kajian majelis ilmu ini, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sejatinya intisari dari dakwah para nabi dan rasul sejak zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi kita Muhammad SAW, agar kita itu mengingat dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.